caranya supaya kita ini bisa percaya kepada Tuhan? Saya kasih contoh saudara, simpel-simpel aja ya. Ketika saudara ingin mempercayai seseorang, tentu saja yang harus kita lakukan, kita harus berkenalan dengan dia, iya kan? Artinya menjalin hubungan dengan orang tersebut. Karena apa? Seseorang itu saudara tidak mungkin ya, dia bisa mempercayakan ya temannya atau siapapun atau kerabatnya untuk memegang salah satu perusahaan kalau dia tidak mempercayai orang itu. Otomatis dia harus terlebih dahulu berkenal secara dekat. Kalau dia lihat pribadi karakternya baik, otomatis dia bisa dipercaya. Ya. Nah saudara, demikian juga dengan Tuhan. Ya. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa mempercayai Tuhan? Saudara, tentu saja kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita harus membangun hubungan intim? Saudara, tentu saja hubungan intim di sini berbicara tentang doa. Itu pertama. Kedua, baca Alkitab. Itu kedua. Ketiga, rajin mendengarkan firman Allah. Artinya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah rajin membangun hubungan intim dengan Tuhan, otomatis kita tahu suara Tuhan itu berbicara dalam hati kita. Karena kita rajin. Misalnya saya kasih contoh begini. Saya ini bergaul karib dengan Mama Santi. Contoh ya, ini contoh. Nah, otomatis saya tahu pribadi Mama Santi. Ya, kami mempercayakan Mama Santi karena kami tahu pribadinya, pribadi yang baik. Ketika mungkin Mama Santi berbicara dengan saya, walaupun itu cuma melalui HP, saya tahu bahwa itu suara Mama Santi. Karena saya sudah akrab dengan dia. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan. Otomatis saudara kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin mendengarkan suara Tuhan lewat firman Allah. Firman Tuhan berkata seperti ini saudara. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Terus dia katakan, kalau kita sudah serahkan, Tuhan bilang, Allah yang melampaui segala akal, dia akan jaga hati dan pikiran. Tapi karena Petrus memakai logika sendiri, memakai akal pikiran sendiri, dia mulai tengok kiri. Waduh, gelombang besar ini. Waduh, udah tenggelam. Langsung dia teriak, Yesus, tolonglah aku. Apakah kata Yesus saudara? Coba. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku terus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, saudara lihat ya, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, seorang bapak, ya, satu ketika saudara dia membawa rombongan ingin menyeberang ke seberang karena tidak ada jembatan. Tiba-tiba saudara, pada waktu mereka berjalan, bapak itu katakan begini, waduh kita ini nggak bisa menyeberang. Dia ambil besi cuma sepotong, dia pasang di situ. Tiba-tiba bapak ini dia katakan begini kepada mereka, ayo kalau kalian mau ikut saya, biar saya pikul kalian satu-satu. Nah, semuanya pada takut. Waduh, kok besi cuma sepanggal begini? Mana bisa, sedangkan dia peduli aja nggak bisa dia bawa orang lagi. Enggak ah. Nah, tiba-tiba saudara, bapak itu ambil lagi gerobak. Dia ambil gerobak, dia katakan begini, ayo mau ikut aku nggak? Biar aku yang bawa, kalian naik di gerobak. Biar dua-dua aku antar ke sana. Semuanya bapak lihat, nggak berani. Siapa yang berani ikut? Ayo, tiba-tiba seorang anak angkat tangan. Saya mau. Tiba-tiba mereka langsung melihat anak kecil itu. Wih, kok berani sekali dia. Akhirnya si bapak itu mulai membawa anak kecil itu dengan gerobak. Waktu dia bawa saudara, orang mulai teriak, waduh bisa jatuh dia, ada siapa itu? Wah, saudara, akhirnya selamat sampai ke tujuan. Tiba-tiba orang-orang itu bertanya kepada anaknya, kenapa engkau berani? Kok cuman
jembatannya besi sepanggal ini, kok engkau berani ikut bapak ini? Terus apa kata anak itu? Karena yang bawa saya itu adalah bapak saya. Amin. Seandainya kita kenal, seandainya kita tahu siapa bapak kita, saudara, kita tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan. Amin. Ketika Petrus berjalan di atas air, ketika dia mulai meragukan kuasa Tuhan, maka dia tenggelam. Ya. Ketika kita, saudara, mendengar ada COVID-19 berada di depan kita, kemudian ada ketakutan menghantui pikiran kita, maka kita pasti akan kenal. Karena Alkitab berkata, barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan. Ya, justru apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Tapi ketika kita menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, maka Allah yang melampaui segala akal akan jaga kita punya hati dan pikiran. Biarkanlah Yesus yang membawa kita ke seberang sampai kita mewarisi kerajaan surga yang kekal. Jangan pernah sekali-kali kita meragukan kuasa Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memegang kehidupan kita. Tuhanlah yang sanggup memegang kendali hidup kita. Bahkan nyawa kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan manusia. Bukan di tangan apapun. Ya, kalau Tuhan bilang kamu akan mati lewat virusnya, kita akan mati. Ya, tetapi kalau Tuhan bilang belum waktunya, walaupun kamu kena, tapi belum waktunya, tanggalnya belum pas. Belum, ini kayak kata Ayub. Ya, waktu dan bulan sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa melangkahi kuasa Tuhan. Ada orang mati, baru lahir mati. Ada 10 tahun mati. Ada 12 tahun mati, 30 tahun mati. Bahkan ada yang 100 lebih mati. Ya, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan. Karena Yesus ada di sini.